Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PAUD yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membuat game menggunakan PowerPoint. Game yang kita buat adalah game mencari jejak. Biasanya game ini dikembangkan untuk anak usia dini. Langkah pembuatannya sangatlah mudah. Mari ikuti tutorial berikut ini. Silakan buka Office PowerPoint. Menggunakan versi berapa saja, sama saja. Bisa menggunakan 2007, 2010, 2013, 2016 maupun 2019. Angkanya sama. Pada tampilan awal PowerPoint, seperti biasa akan muncul layout bawaan standar. Lebih baik ini kita hilangkan saja dengan cara di blok semua, kemudian kita delete. Ya, atau Ctrl A, del. Selanjutnya, kita perlu membuat background agar lebih menarik. Background dapat kita buat menggunakan shape. Ya, saya pilih rectangle. Ya, saya pilih kotak saja. Kemudian warna dapat kita sesuaikan. Misalnya saya memilih warna ini. Atau dapat juga mendownload background dari internet. Baik, selanjutnya kita akan membuat button atau kita membuat tombol. Ya, misalnya saya menggunakan shape rounded rectangle. Tombol ini saya taruh di pojok kiri bawah. Ini sebagai tanda bahwa nanti dalam game mencari jejak akan dimulai dari pojok kiri bawah. Selanjutnya saya pilih icon yang lain, warna yang lain. Ya, misalnya saya memilih warna hijau. Ya. Kemudian saya tambahkan teks di sini, edit teks. Kita isi dengan teks mulai. Ya. Pada bagian yang kosong ini kita dapat mendesain sedemikian rupa. Kita bisa mengisi teks misalnya. Kita bisa menuliskan di sini game mencari jejak. Ya. Game mencari jejak. Saya besarkan ukurannya. Silakan dihias sebagus mungkin. Ya, mencari jejak. Oke, nanti silakan kalau mau diganti warnanya juga dipersilahkan. Nah, misalnya seperti ini. Dia mencari jejak. Ya. Kemudian kita duplikat. Ya, kita duplikat slide 1 ini. Ya. Dengan cara klik kanan, duplikat slide. Ya, duplikat artinya kita membuat sama persis antara slide 1 dengan slide 2. Pada bagian slide 2, seperti ini kita hapus, ya, karena di sini sudah ada. Nah, di sini nanti akan permainan itu akan dimulai. Nah, tombol mulainya ini kita ganti objek, ya, kita ganti objek. Kita ganti objek, misalnya di slide 2 saya isi dengan gambar, ya. Misalnya tadi saya sudah download gambar sapi. Ya. Kita taruh di sini gambar sapinya. Jadi gambar sapi ini posisikan sesuai dengan tempat mulainya. Ya. Selanjutnya kita akan membuat jalurnya. Nah, untuk membuat jalurnya kita bisa menggunakan menu shape lagi, di insert shape. Saya menggunakan rectangle.
Nah, sekarang kita membuat area jejaknya, mesh-nya. Ya, jika gambar sapinya dirasa kurang bagus, kita bisa mengeditnya, ya, menghilangkan background putihnya, misalnya gitu, menggunakan remove background bisa. Ya. Oke, misalnya ini. Kemudian kita bisa membuat jalur yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan kita, ya, misalnya seperti ini. Jadi jalurnya bebas ya, kita menentukannya bebas sesuai. Mungkin yang perlu kita perhatikan adalah sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ya, misalnya ini saya tambahkan lagi di sini. Oke, saya tambahkan lagi di sini. Oke. Kemudian saya tambahkan lagi di sini. Kemudian saya tambahkan lagi di sini. Ini jalurnya masih sederhana. Silakan jika ingin dikembangkan menggunakan jalur yang berbeda, lebih berbelok-belok itu misalnya, silakan. Ya. Nah, misalnya di sini adalah endingnya atau akhirnya, maka kita kasih objeknya. Kita kasih objeknya di sini. Misalnya sapi itu mau kemana? Sapi itu mau makan rumput. Gitu. Ya, berarti objek di atas ini adalah rumput. Ya, saya masukkan gambar rumput. Ya, dan taruh di sini. Ya, oke. Nah, jadi nanti gambarannya adalah ketika diklik tombol mulai, maka langsung masuk ke slide 2. Setelah itu kursor harus digerakkan mengikuti area putih ini. Jika keluar dari area putih, maka permainan gagal. Anak bisa mengulanginya lagi. Tetapi jika anak berhasil bertahan di area putih sampai menyentuh rumput, maka permainan berhasil. Ya. Selanjutnya, di sini kita tambahkan slide baru untuk respon. Ya, layout bawaan bisa kita hapus. Ya, kita tambahkan shape. Kemudian saya pilih rectangle. Ini adalah membuat respon benar. Jadi, apa yang akan terjadi ketika anak berhasil? Nah, maka nanti akan lari ke slide ini. Nah, misalnya saya menggunakan warna hijau. Ya, silakan dikasih respon, misalnya Hore, berhasil. Hore, berhasil. Nah, dapat seperti ini. Nanti tentunya di sini bisa didesain sedemikian rupa agar tampilan lebih menarik. Hore, berhasil. Ya. Silakan jika akan ditambah image atau yang lain. Pada intinya di sini menunjukkan bahwa slide ini adalah untuk respon benar. Hasil bisa ditambahkan smile atau ikan-ikan yang lain. Oke. Selanjutnya kita juga perlu membuat respon salah. Ya. Respon salah kita tambahkan satu slide sama seperti yang lain. Dihapus layout bawaannya, kemudian kita tambahkan rectangle ini untuk respon salah. Ya. Jadi ketika anak
tidak berhasil menyelesaikan, menyentuh garis di luarnya, gambar di luarnya, maka akan masuk ke respon salah di sini. Ya, misalnya apa yang akan kita tulis ketika anak tidak berhasil? Misalnya, maaf belum berhasil. Ya, atau silahkan coba lagi gitu. Maaf belum berhasil. Ya. Oke, saya buat di sini. Oke, saya buat. Maaf belum berhasil. Nah, saya besarkan lagi. Nah, tentunya nanti akan ada tombol-tombol yang lain. Ya, silakan di sini kita bisa mendesain sebagus mungkin. Nah, pada intinya di sini adalah ada 4 slide ya, untuk membuat permainan ini kita tinggal menjalankan bagaimana mes ini bisa dijalankan ya. Jadi pada bagian mulai ini ya, pada tombol mulai di slide 1 kita harus hiperlinkkan ke slide 2. Jadi kalau kita slideshow ya, kalau kita slideshow jika ini diklik ya, ini kan belum ada linknya, maka dia harus masuk ke sini. Ya, kemudian kita menggerakkan seperti ini. Apabila anak berhasil ya menyentuh rumput, maka akan ke respon benar. Ketika anak tidak berhasil atau keluar dari garis, maka ke respon salah. Ya. Mari kita membuatnya. Nah, pertama, maka untuk tombol mulai ini kita hiperlinkkan. Ya, kita hiperlinkkan ke slide 2. Posisinya ada di mana? Place in this document slide 2. Ya, oke. Sekarang sudah dihiperlinkkan, maka sudah jalan. Nah, selanjutnya ya, maka kalau kita lihat jika ini diklik ya sudah jalan. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengatur bagaimana agar kursor itu ketika keluar dari jalur dia akan ke respon salah, dan jika berhasil menyentuh rumput maka akan ke respon benar. Nah, maka yang akan kita lakukan adalah yang kita kasih action ya, jadi kita akan menggunakan action itu adalah background-nya. Background ini kita klik ya, background ini aktif background-nya. Selanjutnya kita klik insert, kemudian kita klik action. Nah, ini salah satu optimalisasi PowerPoint. Action. Nah, akan muncul kotak dialog action setting, kita perlu memilih mouse over. Nah, ketika mouse over artinya ketika background ini tersentuh, maka dia akan hyperlink kemana? Maka kita pilih action on mouse over-nya, kita pilih ke slide 4 ya. Kita cari slide ya, ini kita pilih slide berapa? Slide 4 ya. Oke ya. Kita mouse over artinya background ini jika tersentuh maka akan masuk ke slide 4 ya. Oke. Nah, selanjutnya rumput. Jika anak berhasil tidak menyentuh background artinya berada di jalur putih dan sampai kepada rumput ya, maka kita kasih action juga. Jika berhasil maka anak kursor tampilan akan masuk ke slide 3 ya. Kita klik objek rumputnya, kemudian kita masuk ke action. Jangan lupa kita pilih mouse over ya. Mouse over jadi disentuh saja, bukan mouse click. Mouse over, kita pilih hyperlink to ke slide berapa? 3. Ya, slide 3. Jadi ketika benar, maka anak masuk ke slide 3. Oke. Oke. Nah, ini sudah jadi. Mari kita lihat. Kita slideshow. Jadi untuk mengeceknya harus di slideshow. Ya. Jika kita klik mulai, maka tombol mulai sudah bergambar tangan, artinya itu adalah hyperlink. Kita klik. Ya.
jika kita bergerak, ya, dan apabila kita salah atau kita menyentuh area background, maka yang terjadi adalah masuk ke respon salah. Nah, nanti dari sini harus ada tombol untuk mengulangi kembali. Nah, kita lihat, kita coba jika berhasil bagaimana jika kita klik mulai. Ya, kita bertahan di area putih ini artinya tidak menyentuh background. Oke, terus selanjutnya kalau berhasil, oke, berhasil. Nah, setelah di sini maka masuk ke permainan kedua. Ya, begitu langkahnya. Nah, selanjutnya kalau kita di slide 4 ini, jika belum berhasil, maka apa yang harus dilakukan oleh anak? Kebanyakan adalah anak diminta untuk mengulangi kembali. Maka yang harus kita sediakan di sini adalah membuat tombol kembali ke slide 1. Ya, kita bisa memanfaatkan shape. Kita bisa memanfaatkan shape atau kita juga bisa mencari icon-icon di internet. Ya, jadi ada banyak sekali, misalnya saya pilih ini, katakanlah ini adalah tombol refresh. Tombol refresh, saya pilih ya, misalnya ini ya. Ya, kemudian ya, kemudian kita kasih nah, saya balik seperti ini ya, biar kita kasih tag. Nah, kita kasih tag di bawahnya, kita isi dengan silakan coba lagi, silakan coba lagi. Nah, jadi kita memberi kesempatan kedua kepada anak untuk mencoba kembali. Nah, silakan coba lagi. Jadi nanti ketika ini diklik, ya, tombol ini diklik atau teks ini diklik, ya, maka akan kembali ke slide 1. Ya, maka ini kita hyperlink. Ya, ini kita hyperlink ke slide 1. Oke, teksnya juga perlu kita hyperlink karena kita tidak tahu si pengguna itu akan ngeklik tombolnya atau ngeklik teksnya. Alangkah baiknya sebagai pembuat program kita menyediakan semua kemungkinan. Ya, seperti ini. Silakan coba lagi. Oke. Nah, kemudian jika berhasil bagaimana? Jika berhasil maka kita kasih tombol untuk lanjut ke level berikutnya. Ya, bisa kita kasih tombol next, ya. Berhasil maka silakan ke level berikutnya atau ke permainan nomor 2. Ya, kita cari warna yang masuk, misalnya ini. Oke, kemudian saya tambahkan teks next, ya. Ya, katakanlah ini next atau permainan berikutnya. Silakan nanti dapat disesuaikan, ya, sesuai kebutuhan pembuatan program kita. Ya, next artinya di situ adalah kita diminta untuk masuk ke permainan berikutnya. Ya. Lanjut. Nah, oke. Maka sekarang kalau lanjut ini lanjut kemana? Ya berarti kita siapkan untuk permainan kedua, ya, atau soal nomor 2. Katakanlah ini kita copy saja di sini, ya.
Game mencari jejak ini misalnya level 2 ya. Ini misalnya level 1. Oke. Ya. Berarti ketika anak berhasil di level 1, kita hiperlinkkan ke level 2 ada di slide 5. Oke. Ya. Mari kita lihat hasilnya. Ketika kita jalankan game mencari jejak level 1, mulai, oke. Jika gagal, oh maaf belum berhasil. Silahkan coba lagi, kita klik. Oke, mulai lagi. Karena diberi kesempatan untuk mengulang sampai berhasil. Oke, berhasil masuk ke level 2. Oke, level 2 silahkan dibuat sama seperti langkah-langkah yang pertama tadi. Selanjutnya ini ada tambahan. Jadi pada umumnya untuk PowerPoint ketika kita klik kanan atau ketika kita tekan keyboard ya, maka dia akan turun sendiri. Nah, alangkah baiknya kita matikan saja. Baik untuk mematikan klik kanan dan keyboard ya. Jadi untuk semua slide ini kita Ctrl A saja, kemudian kita pilih slideshow, pilih setup slideshow, kemudian pilih browse at kiosk, full screen, oke. Ya. Oke, maka sekarang ketika kita klik kanan dia mati, klik kiri dia mati, tekan keyboard pun mati ya, tidak bisa jalan. Maka ketika seperti ini apa yang harus dilakukan oleh si pengguna? Pasti dia mencari tombol. Ya, oke, belum berhasil, coba lagi, mulai, ya berhasil masuk ke level 2, angkanya sama. Oke, baik, demikian cara membuat game mencari jejak menggunakan PowerPoint yang cukup sederhana dan pastinya menyenangkan untuk anak. Selanjutnya, nanti kita akan bisa mempelajari bagaimana cara membuat tantangan dalam mencari jejak ini di video berikutnya. Terima kasih. Sampai berjumpa di video yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.